Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Hari ini kita masih membahas pelajaran agama Islam, yaitu tentang sejarah Nabi Yusya. Matahari ditahan agar tidak terbenam. Untuk Nabi Yusya, seperti kita ketahui, jumlah Nabi itu ada 124.000 Nabi. Dari Nabi itu ada 313 Rasul. Dari 313 Rasul ada 25 Rasul yang wajib kita ketahui, dan ada 5 Rasul Anbiya, dan penghulunya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, ada seorang nabi dari nabi-nabi Allah yang ingin pergi berperang, maka beliau berkata kepada umatnya, tidak boleh ikut bersamaku dalam peperangan ini seorang laki-laki yang telah berkumpul dengan istrinya, dan dari itu ia mengharapkan anak tapi masih belum mendapatkannya. Begitu pula orang yang telah membangun rumah tapi atapnya belum selesai. Kemudian juga tidak boleh ikut bersamaku yang telah membeli kambing atau unta punting yang ia tunggu kelahiran anaknya. Maka berangkatlah Nabi tersebut untuk berjihad. Ketika azan hampir tiba, rombongan tersebut telah sampai di desa atau daerah yang akan dituju. Nabi tersebut memerintahkan kepada matahari, wahai matahari, engkau tunduk kepada perintah Allah, dan aku pun demikian. Ya Allah, tahanlah matahari itu sejenak agar tidak terbenam. Maka Allah menahan matahari hingga Allah menaklukkan daerah tersebut. Setelah itu, bala tentara yang mengumpulkan semua harta rampasan di sebuah tempat. Kemudian ada api yang menyambar, tetapi tidak membakarnya. Maka Nabi itu berkata, di antara kalian ada yang berkhianat, masih menyimpan bagian dari harta rampasan. Aku harap dari setiap kabilah ada yang bersumpah. Ketika sampai pada suatu kabilah, tangan Nabi tersebut lengket di tangan ketua kabilah itu. Kemudian Nabi berkata, di antara kabilah kalian ada yang berkhianat, aku minta semua orang kabilah untuk bersumpah. Satu persatu mereka disumpah. Ketika sampai di salah 2 atau 3 orang dari mereka, tangan Nabi lengket kembali. Kemudian Nabi berkata, kalian telah berkhianat. Lalu mereka pun mengeluarkan emas sebesar kepala sapi. Emas itu kemudian dikumpulkan dan dengan harta rampasan lainnya yang telah dikumpulkan sebelum di tanah lapang. Tiba-tiba datanglah api menyambar dan melalap harta tersebut. Harta rampasan memang tidak pernah dihalalkan untuk umat sebelum kita, dan dihalalkan untuk kita karena Allah melihat kelemahan dan ketidakmampuan kita. Jadi di sini hukum perang zaman dulu itu wajib. Urusan penting harus diserahkan kepada ahlinya. Sebaiknya kalau orang yang berjihad itu betul-betul sungguh berjihad. Memang seringkali dunia menyebabkan orang tamak dan ingin hidup langgang. Umat terdahulu tidak diperbolehkan mengambil harta rampasan perang. Ya, di kalangan Bani Israel terdapat beberapa orang saling berjihad di jalan Allah. Keburukan khianat tidak mungkin. Api tersebut membakar harta rampasan jika ada seorang berkhianat. Jadi hikmahnya itu bahwasannya ada nabi yang memohon kepada Allah, berdoa agar matahari ditunda sampai ia bisa menghancurkan musuh-musuh Allah. Dipikir-pikir sungguh luar biasa Nabi Yusya ini ya, Nabi Allah. Tapi yalah, namanya seorang nabi, biasa cenderung orangnya pintar, badannya kuat, dan imannya kuat. Semoga banyak manfaat yang bisa kita petik dari kisah-kisah ini, bahwasannya semua bergantung kepada Allah. Kita berikhtiar maksimal, hasil biar Allah menentukan. Apapun yang kita perlukan, sekalipun mustahil, kita minta saja sama Allah. Seperti Nabi Yusya yang mohon agar matahari jangan dibenam, agar jangan terbenam. Ini merupakan kisah nyata karena disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad lewat perawi hadis Abu Hurairah. Oke, semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.